Di Indonesia Memilih, pemirsa bersama saya Davi Pratama dan rekan saya. Ya, Mirva Suri. Ya, Davi, quick count sudah dimulai. Betul. Dan dari 1 jam yang lalu. Hasil hitung cepat dari berbagai daerah, dari berbagai TPS di seluruh Indonesia sudah mulai masuk ya Mirva. Terutama di TPS-TPS di wilayah Indonesia Timur. Karena waktunya di sana sudah lebih dahulu ya. Lebih dahulu selisih sekitar 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat. Artinya sudah mulai masuk. Kemudian nanti akan direkapitulasi yang menjadi hasil atau bayangan, katakanlah begitu, bayangan dari hitung cepat yang bisa menjadi informasi untuk kita semua kira-kira berapa perolehan suara dari tiap-tiap TPS. Dan pemirsa, kami juga tidak sendirian, sudah hadir bersama kami ada Pak Nahrudin, peneliti Carta Politika, dan masih bersama pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya. Selamat sore Pak Nahrudin. Sore Mas. Pak Alphonse, selamat sore. Oke, tadi kita lihat bahwa informasi saat ini hasil hitung cepat sudah mulai bisa terdistribusikan, terutama dari TPS-TPS di wilayah Indonesia Timur yang tadi sudah melaksanakan hitung cepat ya, lebih awal begitu. Kira-kira sebenarnya apakah hasil yang masuk saat ini bisa dijadikan penilaian untuk mengetahui hasil quick count secara keseluruhan? Oke, kalau kita lihat dari waktunya, waktu kita ketika buka kan menurut KPU itu baru jam 3 kita bisa buka. Kalau lihat hasil data masuk yang kita terima itu masih di angka 38%. Jadi belum bisa disimpulkan. Jadi belum bisa disimpulkan dan belum bisa diketahui pasangan mana yang akan menang. Mungkin nanti ketika stabilitas data sudah di angka 80%, kita baru bisa menyimpulkan atau baru bisa menyimpulkan bahwa salah satu paslon atau paslon mana yang akan unggul di pemilu tahun 2024 ini terkait Pilpres dan Cawapres ini. Oke. Kalau terkait dengan metodologi, kita tahu kan setiap lembaga survei, katakan lembaga survei hitung cepat ini menggunakan metodologi paling tidak ada yang sama, ada yang berbeda. Sebenarnya seberapa signifikan pengaruh dari penggunaan metodologi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei? Kalau penggunaan metodologi saya rasa hampir semua sama ya. Di semua lembaga survei yang melakukan quick count itu pasti akan mengikuti kaidah-kaidah statistik itu. Jadi kita mengambil sampel dengan stratified random sampling. Yang berbeda mungkin hanya ketika besaran sampelnya saja, besaran sampel TPS yang akan diambil. Tapi rentan dari kesalahan quick count itu biasanya di angka 1% saja, Mas. 1%? Oke, ini baik. cukup kecil. Ya, kita ke pakar keamanan siber Pak Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana dengan keamanan siber dari quick count ini? Dari quick count sendiri sih harusnya nggak ada masalah, karena ini memang dilakukan oleh lembaga independen. Jadi nanti akan dibandingkan. Justru yang menarik adalah adanya perhitungan yang sirekap oleh KPU yang kelihatannya akan mempercepat proses ini dan memotong celah keamanan. Jadi kalau di proses sebelumnya kita pakai situng, data dari TPS dikumpulkan ke kecamatan, kabupaten, lalu dari kabupaten di scan, di-upload ke KPU. Kalau sekarang langsung dari TPS difoto langsung diupload ke KPU. Oke, baik. Di tengah jalan kecamatan itu tidak ada celah lagi. Baik. Saya kembali Pak Nahrudin. Pak Nahrudin, kalau dengan metode rekapitulasi atau pengumpulan suara di TPS-TPS ini yang tadi dikatakan bahwa sebenarnya sudah era digital gitu, bisa difoto, kemudian informasinya bisa didistribusikan melalui pesan singkat WhatsApp. Apakah ini akan mempengaruhi hasilnya selama pendistribusian itu berjalan? Kalau memang hasilnya ada perubahan atau tidak ketika distribusi itu berjalan sampai KPU, saya rasa sih kecil kemungkinannya ya, karena memang kecurangan itu pada hari ini agak sulit dilakukan di wilayah-wilayah yang memang orang sudah terdistribusi atau sudah memakai smartphone dan lain sebagainya gitu loh. Mungkin di beberapa wilayah yang memang kondisinya tidak ada smartphone atau tidak ada digital, tidak ada internet, itu ada kemungkinan kecil, tapi pengaruhnya tidak akan signifikan terhadap perolehan suara paslon manapun itu. Oke. Baik, kalau kita kembali ke Pak Alphonse tadi, mungkin tadi apa Pak yang menarik? Jadi dengan adanya sirekap ini sebenarnya ini merupakan satu terobosan dan satu
langkah yang patut kita apresiasi karena ini kalau proses sebelumnya dari TPS lalu dikumpulkan ke kabupaten dan kota, di sana ada kemungkinan untuk diubah baru diupload ke KPU. Nah sekarang dengan ada Sirekap ini dari tiap TPS mereka langsung foto langsung upload ke KPU. Jadi memotong proses yang terjadi ada pengubahan data di tengah jalan, itu yang perlu kita apresiasi dari Sirekap ini. Tapi sempat ada semingguan ada ramai di media sosial terkait Sirekap cacat. Itu kan ditakuti nanti akan membuka celah untuk kecurangan. Bagaimana tanggapan Jadi kemarin Sirekap ini ketika Sirekap ini menggunakan teknologi OCR, OMR. OCR itu Optical Character Recognition. Jadi ada foto dokumen C1 lalu dia otomatis programnya baca lalu menginterpretasikan angkanya. Okay. Nah, setelah angka itu diinterpretasikan rupanya ada yang salah scan atau salah baca atau apa dan tidak bisa diubah dan masyarakat mengkhawatirkan itu. Kalau menurut saya justru itu malah aman. Kalau udah di scan ya jangan ada yang bisa ubah dong. Nah nanti apakah itu salah atau tidak nanti ya data yang sebenarnya datang itu akan di counter bahwa oh yang ini salah diubah gitu loh. Jadi justru ini malah aman kalau nggak bisa diubah, kalau bisa diubah malah bahaya. Oke, kemudian kalau begitu potensi yang bisa menjadi celah pengubahan atau serangan cyber secara digital di mana letaknya? Kalau dari sisi hasilnya sendiri menurut saya sudah sangat sulit karena semua kan ini manual. Kalau kamu mau mengubah hasilnya, kamu harus ubah manualnya. C1-nya udah ada, lalu banyak yang foto melakukan itu. Kemungkinan misalnya andaikan situs KPU bisa diretas atau Sirekap bisa diretas, itu mengubah. Tetapi andaikan bisa diubah, itu bisa diubah. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa data yang sebenarnya nggak bisa diubah. Pada kenyataannya tidak bisa diubah. Iya, secara hukum, secara undang-undang, data yang sah itu yang ada di kotak suara itu nggak bisa diubah. Oke. Bagaimana kemudian ketika suara itu sudah dihitung secara manual, kemudian masuk, kan artinya KPU ini wajib mengupload secara digital hasil perolehan secara manual. Nah, ketika sudah ada di website mereka, mungkinkah di website mereka ini menjadi serangan dan kemudian nanti akan mengubah jumlah suara yang ada di website? Yang mengubahnya tampilan di KPU. Ada kemungkinan andaikan berhasil diretas, ada yang berhasil mengubah, ini hanya tampilan di website KPU, tetapi itu tidak sah secara hukum, tidak diakui oleh undang-undang sebagai hasil dari pemilu. Yang diakui hasil pemilu itu ya ada yang di kotak suara dan itu tidak mungkin bisa diubah. Dan andaikan tadi yang bisa diubah, banyak juga cross check lain. Jadi ada dari lembaga independen kawal pemilu.org juga ada foto C1 juga dan bisa jadikan perbandingan. Jadi rasanya kemungkinan terjadi pengubahan itu sangat kecil dan banyak sekali cross check yang bisa dilakukan sehingga saya pribadi tidak terlalu khawatir dengan hal ini. Saya ke Pak Nahrudin. Pak Nahrudin, bisa digambarkan ketika data dari Carta Politika ini peta elektoral paslon dari masing-masing wilayah ini yang menjadi battleground sebenarnya di mana? Kalau kita lihat memang ada sedikit perubahan ya. Battleground Ganjar dulu kan posisinya dominasi dia itu ada di Jawa Tengah. Tapi ketika seminggu terakhir ini kita lihat pergerakan Pak Jokowi, kunjungannya Pak Jokowi di Jawa Tengah itu mungkin yang menggerus suara Pak Ganjar sehingga membuat beberapa hasil survei di seminggu terakhir ini menyimpulkan bahwa Jawa Tengah sudah dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Oke. Apakah itu kemudian bisa secara saklek itu menjadi pegangan bahwa kira-kira hasilnya nanti tidak jauh hasil pada real count nanti tidak jauh berbeda kira-kira dengan temuan-temuan ini? Kalau hasil survei itu kan opini ya. Mungkin biasanya kalau hasil opini itu kita punya rentan kesalahan margin of error itu di angka 2%. Jadi kalau memang kemarin kita lihat beberapa lembaga survei merilis hasil surveinya di angka 51, 50 ya. Kalau ada penurunan itu di angkanya 49 atau 50 plus buat Pak Prabowo Subianto. Tapi kita juga harus menghitung bahwa biasanya ada suara-suara orang yang belum memilih itu kecenderungannya lebih kepada peserta yang memang cukup unggul gitu loh.